Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Dynamite Kiss. Drama ini diperankan oleh Jang Ki Young sebagai Gong Ji Hyuk dan juga ada An Eun Jin sebagai Go Darim. Nah, kisah ini bermula saat Go Darim yang sedang terlilit hutang memutuskan untuk berbohong mengenai status pernikahannya agar bisa bekerja di tim Mother TF. Nah, namun dia harus berhadapan dengan Gong Ji Hyuk, atasan yang kaku namun diam-diam memiliki perasaan padanya sejak pertemuan pertama mereka yang meledak seperti dinamit. Nah, jadi ini adalah momen-momen kebersamaan mereka. Di sini si Ji Hyuk ini habis pingsan gitu teman-teman, karena dia menghirup banyak asap dari kebakaran yang sebenarnya direncanakan oleh seseorang yang ingin merusak pameran si Sun Oh gitu. Nah, di sini Ji Hyuk ini masih mengira bahwa Go Darim ini adalah wanita yang sudah memiliki suami dan memiliki anak gitu, karena baru pertama kali melamar pekerjaan Go Darim ini mengaku sudah memiliki suami dan anak agar dia bisa diterima kerja gitu teman-teman. Nah, namun di sini si Ji Hyuk ini tidak bisa membendung perasaannya. Dia itu sudah kayak di titik yang suka banget sama si Go Darim dan dia nekat untuk mendekati Go Darim gitu teman-teman. Jadi mereka berdua ini terjebak di dalam hutan dan di sini awalnya Ji Hyuk ini memberikan jaketnya kepada Go Darim. Nah, karena hujan yang cukup lebat, akhirnya si Ji Hyuk ini jatuh demam gitu Kak akibat kedinginan. Nah, setelah scene ini ternyata Go Darim itu dijemput teman-teman, dijemput oleh laki-laki yang mengaku sebagai suaminya si Go Darim gitu. Nah, di sini pun Ji Hyuk ini merasa sangat sakit hati sekaligus merasa bersalah gitu. Di sini dia melihat sendiri bagaimana Go Darim dijemput di depan mata kepala dia gitu teman-teman. Dan dia tuh masih tidak menyadari kalau misalnya Go Darim ini sebenarnya hanya berbohong gitu. Jadi di sini dia merasa sudah merebut istri dari orang lain dan dia merasa sangat bersalah gitu. Nah, sebenarnya si Go Darim pun memiliki perasaan yang sama kepada si Ji Hyuk ini, namun dia tuh menyadari status mereka yang sangat jauh gitu. Karena si Ji Hyuk ini merupakan salah satu pewaris perusahaan yang cukup ternama, sedangkan Go Darim ini hanyalah karyawan biasa gitu teman-teman. Nah, jadi si Ji Hyuk ini tidak masuk ke kantor karena demam akibat yang di hutan itu. Nah, si Go Darim ini berusaha untuk menjenguk Ji Hyuk. Nah, di sini Ji Hyuk ini langsung menolak, padahal kan sebelumnya mereka berdua ini benar-benar sudah deket banget. Tapi di sini Ji Hyuk ini menolak, bahkan dia mengatakan hal-hal yang cukup kasar gitu kepada si Go Darim gitu teman-teman. Di sini Ji Hyuk ini pun sebenarnya hanya menahan diri untuk tidak mendekati Go Darim. Jadi dia berusaha untuk menyadarkan dirinya sendiri bahwa si Go Darim ini sudah memiliki suami gitu. Jadi dia itu menahan perasaannya di sini sampai dia itu jatuh demam gitu teman-teman. Jadi ini selama beberapa hari Ji Hyuk itu demam dan dia selalu memimpikan momen-momen menyakitkan yang bersama dengan Go Darim. Nah, Go Darim ini sebenarnya juga sangat menyukai Ji Hyuk, bahkan di sini Go Darim itu sampai rela menerobos masuk, padahal di situ tuh api sedang sangat berkobar gitu teman-teman, hanya demi menyelamatkan si Ji Hyuk gitu. Tapi si Go Darim juga bingung cara dia untuk menjelaskan tentang kebohongan dia gitu. Jadi dia tidak berani untuk mengatakan bahwa sebenarnya dia itu masih single dan dia tidak memiliki anak ataupun tidak memiliki suami. Nah, suatu hari kesalahpahaman di antara mereka ini pun sudah mulai mereda gitu. Jadi Ji Hyuk pun sudah tahu kebenarannya kalau Go Darim hanya berbohong selama ini, meskipun awalnya Ji Hyuk ini merasa seperti ditipu, tapi pada akhirnya dia memaafkan si Go Darim. Nah, ketika mereka sudah mulai berbaikan, jadi di drama ini juga ada beberapa konflik keluarga dan perebutan kekuasaan di perusahaan gitu teman-teman. Nah, jadi konflik di perusahaannya ini juga sudah mulai mereda gitu. Nah, di sini si Yoo Tae-yong yang tadi laki-laki mau menabrak si Ji Hyuk ini, dia itu marah besar karena rencana dia itu gagal gitu. Jadi dia itu sengaja mengikuti Ji Hyuk dan di sini dia menabrakkan mobilnya ke arah Ji Hyuk tepat saat Ji Hyuk sedang menyeberang jalan untuk menemui Go Darim.
Jadi pasca menyelesaikan masalah di perusahaannya, dia tuh berencana untuk mau menemui si Godarim, tapi dia mampir mau beli bunga dulu gitu teman-teman. Nah, saat sedang mau menyeberang, tiba-tiba ada mobil yang mengarah ke dia, yang tidak lain adalah mobilnya si Yotaeyong. Nah, saksi mata yang juga melihat kecelakaan itu adalah Gong Ji-hye yang merupakan saudara tirinya si Ji-hyuk gitu. Jadi mereka berdua ini sebelumnya bekerja sama untuk menjatuhkan si Ji-hyuk. Akhirnya Ji-hyuk pun dibawa ke rumah sakit. Ini adalah ibu dia, dan begitu mendengar kabar tentang kecelakaan tersebut, si Godarim ini pun langsung bergegas berlari untuk bisa segera menemui si Ji-hyuk dan tahu bagaimana keadaan dia gitu teman-teman. Nah, di sini dia shock banget melihat keadaan Ji-hyuk yang sudah tidak berdaya, dan ini mereka berdua, si ibunya Ji-hyuk dan juga si Godarim ini berusaha untuk saling menguatkan satu sama lain, dan mereka berharap semoga Ji-hyuk ini baik-baik aja gitu teman-teman. Nah, Ji-hyuk ini pun dinyatakan koma oleh dokter, dan di sini si Godarim ini selalu berada di sisinya Ji-hyuk untuk menemani dia gitu. Meskipun awalnya dia tuh masih sangat shock berat gitu. Mereka tuh sudah merencanakan beberapa hal yang cukup indah gitu. Tiba-tiba terjadi sebuah kecelakaan yang itu membuat Godarim ini sangat terkejut gitu dengan apa yang terjadi. Berhari-hari bahkan berbulan-bulan di sini si Godarim ini menemani si Ji-hyuk, dan teman-temannya juga sangat mensupport dia. Setiap hari dia tuh disambang juga gitu sama teman-temannya untuk mensupport si Godarim ini. Si Godarim ini selalu berada di sampingnya Ji-hyuk, dari bunga mawarnya itu masih kuncup sampai bunga mawarnya itu mekar. Si Ji-hyuk ini masih tidak sadarkan diri gitu teman-teman. Jadi ini sudah 1 bulan lebih gitu. Si Ji-hyuk ini masih tidak sadarkan diri. Di sini si Godarim ini mencoba untuk memancing Ji-hyuk. Dia mengajak ngomong Ji-hyuk dan mengatakan hal-hal yang familiar gitu di antara mereka berdua, agar si Ji-hyuk ini ke-trigger untuk bangun. Namun usahanya tuh sia-sia gitu, dan di sini si Godarim ini hampir putus asa karena Ji-hyuk ini tidak menunjukkan tanda-tanda dia akan bangun. Nah, suatu hari si Ji-hyuk ini menunjukkan suatu reaksi gitu teman-teman. Jadi tangannya ini bergerak dan dia langsung menghubungi dokter. Nah, di sini dokter menjelaskan kepada dia dan juga kepada ibunya Ji-hyuk bahwa si Ji-hyuk ini mengalami lupa ingatan. Bahkan di sini si Ji-hyuk ini tidak mengingat siapa itu Godarim gitu teman-teman. Jadi selanjutnya Godarim berusaha untuk bisa memulihkan ingatannya si Ji-hyuk gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.